wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah akan dilanjutkan dengan isya insyaallah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kita hanya kepada Rabb kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para jamaah sekalian dengan usaha kita beribadah hanya kepadanya, hanya menyembah kepadanya saja. Mudah-mudahan dengan usaha kita tersebut Allah berikan keistimewaan kita dengan tauhid nanti di akhirat, yang dimana dengan satu saja kartu yang berisikan la ilaha illallah, ketika ditimbang di padang mahsyar nanti, maka kartu tersebut lebih berat dibanding dosa-dosa kita yang sangat banyak sekali. Sehingga dengan tauhid tersebut para jemaah sekalian, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita yang banyak sekali. Salawat beriring salam tak lupa kita junjungkan kepada teladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan taufik kepada kita terus menerus untuk bisa mengikuti sunnah beliau, menjalankan petunjuk beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun banyak ujiannya, walaupun cobaan terus datang, tapi kita terus bertahan dengan bijak, terus kita mempertahankan sunnah Nabi pada diri kita. Semoga para jamaah sekalian Allah berikan keistiqomahan kepada kita sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali pelajaran fikih di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, di mana beliau menyebutkan sekarang yaitu ad-du'a'u ba'da tasyahudil awal wa tsani, yaitu doa setelah tasyahud awal dan tasyahud tsani. Ada doa ya setelah tasyahud awal atau tasyahud tsani ini. Apa doa tersebut? Doa yang dimana disebutkan di hadis pertama. Beliau membawakan hadis ya, di mana Nabi SAW mengatakan, idza qa'adtum fi kulli rak'atain, kalau kalian duduk pada setiap 2 rakaat, faqulu, maka ucapkanlah. Ketika kita duduk setiap 2 rakaat, berarti duduk apa ini? Duduk tahiyat, ya, duduk tasyahud. Maka kata Nabi SAW, bacalah. Apa bacaannya? At-tahiyatu lillah, wassalawatu, wattayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu
rasuluh. Sampai sini kata Nabi SAW, itulah bacaan tasyahud. Makanya para ulama mengatakan bacaan tasyahud itu sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai itu ujung bacaan tasyahud. Thumma, kemudian kalian pilih doa yang kalian mau. Silakan kalian berdoa kepada Allah, ya. Doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian mau, yang kalian sukai. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, sabda Nabi SAW, "Idza farigha ahadukum minasy tasyahhudil akhir, falyata'awwad billahi min arba'." Kalau kalian sudah selesai dari tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Kalau kalian selesai tasyahud akhir, maka bacalah, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Apa tersebut? Min adzabi jahannam. Pertama, kita minta perlindungan kepada Allah dari azab jahannam. Ya, minta azab jahannam. Kita takut kepada azab neraka, azab jahannam. Siapa yang mengajarkan kita takut kepada azab jahannam, kepada neraka? Nabi SAW yang mengajarkan. Terus ada orang yang mengatakan tidak boleh kita takut sama neraka. Takut hanya kepada Allah. Syirik ente. Masya Allah. Ya. Ini ada sebagian yang berpemahaman seperti itu. Jangan takut kepada neraka. Takut itu kepada Allah saja. Syirik ente, takut kepada neraka. Yang mengajarkan kita takut kepada neraka itu Nabi SAW, yang dimana sumbernya dari ya Allah saja. Artinya takut kita kepada azab neraka ini ibaratnya kita takut pada yang membuat azab tersebut, takut kepada Allah. Karena ujung-ujungnya kalau kita aplikasikan, kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang yang takut kepada azab neraka itu takutnya nanti ketika dia berkaitan dengan maksiat dan lakukan, berarti takut kepada Allah berarti. Ya, orang yang takut kepada neraka otomatis dia tidak mudah melakukan maksiat, taat, sholatnya rajin, baca Quran, mengamalkan amalan-amalan soleh. Dan itu semua adalah bentuk taat kepada Allah semua, ya. Yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, ini ya yang pertama, kita mohon perlindungan dari azab jahannam. Wa min azabil qabr, dan azab kubur. Ya, menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada. Ya, azab kubur itu ada. Ya, azab kubur itu ada, walaupun tidak kita lihat dengan mata kepala kita. Walaupun kita tidak melihat, ya, karena ada sebagian mengingkari azab kubur. Kenapa sebabnya? Karena katanya tidak ada kok. Coba direkam setelah dimasukkan jenazah ke ada enggak malaikat yang kayak dicerita di hadis itu, datang 2 malaikat? Ada enggak? Enggak ada. Ya memang enggak ada kelihatan, karena mata kita ini masih mata dunia. Belum terbuka hijab akhirat itu. Kalau dibuka hijab akhirat itu tidak ada lagi ujian ya jamaah sekalian, tidak ada ujian dunia. Artinya orang tidak ada lagi kafir-kafir itu tidak ada. Kalau sampai dibuka hijab akhirat itu, ya ada disebutkan di kitab At-Tadhkirah tentang malaikat munkar dan nakir, rinciannya disebutkan, ada riwayat dari sahabat menyebutkan riwayat tentang ciri-ciri malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir itu saya dahulu tuh memperkirakan malaikat munkar dan nakir ini ya
kayak bentuk rupa manusia, maksudnya badan gitu ya. Kemudian ya besar, mungkin besar gitu ya. Kemudian mungkin mukanya aja yang seram. Ini enggak, ternyata enggak kayak hewan, enggak kayak manusia. Digambarkan model muka dan nakir itu. Kemudian rambutnya itu menjulur sampai ke tanah. Ya. Kemudian tubuhnya itu bukan kayak manusia, bukan kayak hewan. Kemudian kalau sudah dia ngomong kayak petir, ya, yang kita tahu yang biasa saya dengar itu suaranya kayak petir memang. Bayangkan petir, ya, kita jauh-jauh saja, jauh petir itu di langit, kita apalagi lagi datang petir yang besar sekali, wah kaget kita. Apalagi di depan kita nih, di depan kita petirnya, suara tersebut. Kemudian matanya seram kayak menyala kayak api, ya, itu tidak bisa kita bayangkan sudah, ya, model, ya, rupanya itu tidak bisa kita bayangkan bagaimana bentuk aslinya, hakikatnya itu tidak ada yang tahu, ya, belum ada yang bisa melihat karena memang kita masih hidup di dunia. Tapi azab kubur itu ada, ya, ada dan nyata, cuman ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pandangan seluruh manusia dan jin sebagai ujian bagi kita. Mau gak kita ini percaya dengan hadis ini? Ini ada perintah Nabi, kalian minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nah, mendengar ucapan Nabi seperti ini ujian bagi kita semua. Kira-kira ketika mendengar kayak gini, yang dimana kita tidak melihat langsung secara bukti realnya, mau tidak kita berdoa kepada Allah dengan ini? Ini ujiannya. Kalau kelihatan tidak ada lagi ujian, ya. Maka para jamaah sekalian, kita berdoa betul-betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihindarkan dari azab kubur ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mengerikan sekali. Ya. Kemudian doa juga yang diajarkan beliau, yaitu kita minta perlindungan dari wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup. Ya, fitnah hidup. Hidup di dunia ini, ya, kalau kita ya tidak dikuatkan oleh Allah, naudzubillah, ya, sangat mengerikan sekali Bapak-bapak sekalian. Kalau kita melihat orang-orang sekarang ini, apalagi ya kalau kita melihat orang-orang yang taat, wah, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kita melihat orang-orang yang jauh dari Allah itu, bagaimana hidup ini? Ya, ada yang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupanya itu sudah tidak karu-karuan. Ada kadang tak lihat itu saking bagaimana terobsesi mengikuti kadang model-model orang-orang barat, kadang dirubah bentuk tubuh, wajahnya itu dirubah kayak monster. Ya Allah, ngerinya. Ini jauh betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga lagi yang awalnya laki-laki jadi perempuan. Ya, semua itu ya karena fitnah dunia para jamaah sekalian. Fitnah dunia ini betul-betul sangat-sangat dahsyat sebenarnya. Ya, kalau kita tidak bisa bertahan, yang dimana ujian di dunia ini hanya sebentar saja, ya bisa binasa kita. Ya, apalagi di zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, di akhir zaman ini, fitnah itu kaqita'il lail, seperti potongan malam. Terus menerus malam, mulai sedikit demi sedikit malam sampai gelap gulita, nanti itu sedikit demi sedikit, itu potongan malam itu. Ibaratnya terus menerus datang, ya, sampai nanti gelap gulita. Artinya seakan-akan kita itu kayak susah gitu melihat, ya. Kalau tidak ada cahaya ilmu, maka susah kita bedakan itu, ya. Susah kita bedakan. Nah, gimana dah susah Bapak-bapak sekalian? Ada sebagian ustaz ngajarkan kesyirikan. Ada sebagian waktu pernah saya ruqyah seorang ibu-ibu, dibilang sama ibu-ibu tersebut, ini saya ada ustaz
Ustadz dikasih sama Ustadz kertas untuk perlindungan rumah. Untuk perlindungan rumah. Kertas apa tuh, Bu? Itu, Pak. Itu Pak Ustadz. Diperlihatkan, ditunjuk di depan pintu. Di depan pintu kertas ditempel situ. Itu buat apa, Bu? Itu tuh dikasih sama Ustadz waktu itu. Ustadz ini yang ngasih. Kalau dukun mungkin ini Ustadz yang ngasih. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Tapi lah ini kalau dukun kan kelihatan lah perbedaannya. Rambut compang-camping, kadang nggak pakai baju, mana muka sudah nggak karu-karuan kalau dukun kan. Ya kelihatan lah. Ya mana baunya, ya bau mungkin baunya nggak karu-karuan lah, bau apalagi kayak gitu-gitu. Ya, karena saya pernah langsung mendengar cerita ada dukun perempuan itu sampai tidak mandi berhari-hari memang, dan itu memang ritual memang. Mereka kadang makan dia cari bayi manusia untuk dimakan. Ya Allah, itu kayak gitu dukun. Jadi kelihatan lah kalau dukun kan. Ini Ustadz, kalau orang yang tidak punya ilmu apa yang terjadi? Wah, ini terima kasih Pak Ustadz. Dikiranya benar, padahal apa itu? Kalau kertas yang buat pelindung dari jin katanya, biar tidak masuk jin apa namanya, utusan. Raja. Ya, apa itu? Raja. Iya, jimat raja. Ya, jadi bayangkan kalau seandainya kita belajar para jemaah sekalian, Masya Allah, itu dianggapnya benar. Ya, padahal yang ngasih adalah seorang ustadz. Ya, sangat-sangat samar sekali. Kalau orang tidak belajar, waduh, repot. Tidak bilang dalam hati, ya Allah, kadang memang ada saja yang kayak gini-gini. Ya, ini makanya fitnah di sini, fitnah dunia ini sangat luar biasa, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita memohon hidayah kepada Allah terus-menerus itu agar mudah-mudahan kita selamat dari fitnah dunia. Wal mamati, dan fitnah mati. Ya, ada yang menyebutkan tafsir atau dari para ulama menyebutkan fitnah ketika mati yaitu fitnah ketika sakaratul maut. Benar para jamaah sekalian, sakaratul maut itu benar-benar mungkin kita tidak pernah merasakan sekarang. Tapi coba saja, siapa yang pernah gurah di sini? Ada yang pernah gurah? Masukin minyak yang pedas di hidung itu, gula hidung tapi bukan gula tenggorokan, gula hidung. Siapa yang pernah gula hidung? Siapa yang pernah? Ada yang pernah? Belum pernah ya kalau hidung ya. Saya baru pernah sekali. Saya coba lah ya gula hidung itu. Kayak setengah hidup setengah mati rasanya. Sakit rasanya kepala. Wah, gemetar semua rasanya, sampai tubuh itu sudah luar biasa. Tapi gurah baru coba sekali, langsung kebayang pada saya, ya Allah, gurah saja kayak gini sakitnya luar biasa, sampai kayak kita mau ngomong itu susah, mau mau berucap itu susah, terus untuk mikirin apa namanya, la ilaha illallah itu agak susah karena sakit kepala yang luar biasa, sakit betul kepala itu kalau gurah hidung itu. Sakitnya ya Allah luar biasa memang. Tapi memang agak enak sih tenggorokan waktu itu. Ya, tak pikirkan dalam hati, ya Allah, ini baru gurahnya luar biasa sakit kayak gini. Sampai pusing sampai setelah gurah itu masih terasa sakitnya. Masih pusing kepala, ya Allah. Kayak bergetar-getar sudah, mana hidung tuh rasanya kayak tertutup, ya kesumban. Ini lagi kayak rasa kayak napas tersengah-sengah, ya Allah. Ini mau mati kah atau gimana ini? Masya Allah, padahal masih kurang ini para jamaah sekalian. Bagaimana dengan fitnah mamat ini nanti? Yang dikatakan oleh Nabi SAW itu innalil mauti la sakarat. Kata Nabi SAW itu, Nabi sendiri yang ngomong.
Padahal Nabi ini hitungannya orang paling bertakwa, orang paling super lah kalau kita bilang, super hebat lah kalau kita bilang. Tidak ada yang lebih hebat lagi daripada Nabi. Tapi ternyata Nabi saja mengatakan sungguh pada kematian itu ada sakarat, ya, sakit yang luar biasa, sakit betul-betul, ya, pada sakaratul maut itu ini, ya, pada fitnah. Apalagi kata Nabi SAW, di saat itulah nanti syaitan itu benar-benar membuat pikiran kita itu banyak pikiran gitu, biar kepikiran la ilaha illallah itu. Makanya di situ sangat penting sekali butuh orang yang memandu itu, yang membantu untuk mentahlilkan kita itu, ya, mentalkinkan tahlil itu, ya, butuh, ya, karena benar kalau tidak ada yang bantu di situ, kayak kita benar-benar rasanya itu kayak susah sekali rasanya. Nah, ketika ada yang membantu terus-menerus disuruh oleh Nabi SAW, kalau laqinu mautaku, kata Nabi SAW, talkinkanlah mautaku, orang yang lagi sakaratul maut. Ya, mautaku di sini jangan diartikan orang yang sudah mati. Ya, karena orang yang sudah mati ya sudah pergi, sudah bisa lagi. Karena Nabi mengatakan di hadis yang lain, pas maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang akhir dari kalimatnya itu la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, nyambung berarti kan dengan laqinu mautaku ini. Nyambung itu. Jadi bukan orang yang sudah mati. Kalau orang yang sudah mati, Pak, tidak bisa lagi dengar dia. Ya, tidak bisa berfungsi lagi ibaratnya. Walaupun kita pakai mic besar-besar taruh di telinganya, ya tidak bisa, udah berhenti sudah mulutnya itu, tidak bisa lagi bergerak lagi. Gimana kita mau talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, gini aja. Tidak ada sudah bergerak. Ada yang bergerak kan? Tidak ada. Malah kalau ada yang bergerak, apa yang terjadi? Kalau sampai ada orang sudah mati, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah meninggal, terus kita talqinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ada yang ngomong la ilaha illallah, langsung lari gitu. Pasti lari orang-orang itu. Kenapa? Karena orang mati sudah, tidak bisa lagi ngomong. Gimana kita mau talqinkan lagi dia? Makanya kata Nabi itu, ya, talqinkan pada saat sakaratul maut. Seperti prakteknya Nabi kepada pamannya beliau. Praktek beliau kepada Abu Thalib, apakah setelah mati? Tidak ada talqin lagi setelah mati. Pas beliau lagi sakaratul maut itu, beliau talqinkan pamannya Abu Thalib itu. Namun Abu Thalib tetap bertahan dengan keyakinan nenek moyangnya atau keyakinan agamanya Abdul Muthalib, yaitu agama daripada bapaknya, ya, tidak sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini kita harus berlindung. Yang mudah-mudahan bapak-bapak sekalian, kalau kita mengandalkan pada diri kita, mungkin tak mampu lah diri kita ini kalau untuk mengucapkan mungkin la ilaha illallah itu. Makanya mungkin diajarkan doa-doa seperti ini. Siapa tahu ketika kita ingat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika waktu senggang kita, waktu kita sehat seperti ini, waktu kita hidup, kita ingat terus, minta terus kepada Allah. Siapa tahu Allah akan ingat kita di saat-saat terjepit seperti itu. Allah akan mudahkan kita, berikan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, ya, fitnah dunia dan fitnah mati. Yang keempat, wa min syarri al-masihid dajjal, dan fitnah dari dajjal, ya, fitnah dajjal. Ngeri ini fitnah dajjal berjamaah sekalian, ya, yang dimana bukan lagi kayak model yang bisa terbang kayak biasa pesulap-pesulap itu. Ini masih kurang lah. Ini dajjal ini para jamaah sekalian, kalau dia suruh turun hujan saat itu langsung turun hujan. Suruh kering kerontang nih, tempat Balikpapan ini kering kerontang, ya, di tangan kanan kirinya ini ada, di sini ada makanan, di sini ada api. Ini ajaib sekali berarti nanti, ya, ajaib dajjal ini berarti ngeri sekali fitnahnya. Bagi orang yang kurang imannya,
Wah, ini kayak Tuhan ini. Akhirnya ikut sudah. Jangan pun model Dajjal yang punya kekuatan yang kayak gitu, Bapak-bapak sekalian. Sekarang saja kita lihat saja lah. Ya, manusia sekarang nih, kadang ada yang kebal-kebal sedikit saja sudah dianggap wali, bayangkan ya. Yang kebal-kebal baru kebal aja. Nah, coba tes. Woi, enggak terbelah. Ya, enggak luka. Woi, berkali-kali nah, coba tes. Woi, kebal. Kali wali Allah itu baru aja kayak gitu sudah percaya kita, ya. Belum lagi yang bisa nerawang lagi, lihat makhluk halus. Wah, itu kayaknya sudah ini tingkatan wali tingkat tinggi nih. Bisa melihat pocong katanya biar melihat ini. Ya ada memang yang sebagian seperti itu, tapi itulah ya, kalau di pelajaran ruqyah itu indigo. Jin keturunan indigo kalau dalam bahasa modern sekarang indigo, tapi kalau dalam bahasa ruqyahnya itu namanya telah masuk ada jin keturunan pada orang tersebut, ya. Makanya coba saja kalau yang bisa nerawang gitu tuh. Ini saya melihat ada sesuatu di belakang Bapak ini. Kayak mukanya seram. Bisa dilihat misalnya. Coba saja di ruqyah orang kayak gitu tuh bisa kesurupan, ya. Karena itu termasuk dari indigo, itu termasuk jin keturunan. Ya, ini fitnah Dajjal para jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari fitnah Dajjal. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ini doa tadi yang ya, kalau bisa setelah tasyahud akhir, kalau masih ada kesempatan setelah tasyahud akhir itu, setelah tasyahud baca tadi wa abduhu wa rasuluh, kemudian sholawat. Kalau memang ada masih waktu sholawat. Nah, kalau masih ada space waktu lagi, kita berdoa kepada Allah. Boleh di tasyahud awal, boleh juga di tasyahud akhir. Jadi bukan hanya di tasyahud akhir saja doa ini, boleh di tasyahud awal kalau ada waktu. Tapi biasanya tasyahud awal kan biasanya lebih cepat, tidak ada waktu biasanya. Tasyahud akhir kadang lebih lama. Nah, di situ bisa kita ya berdoa ini. Dan doanya boleh doa ini, boleh doa yang selain ini, apapun doanya boleh. Pada hadis yang pertama tadi ya, summa takhayyar. Kemudian kalian pilih sesuka hati kalian doa yang kalian sukai. Artinya boleh bebas doanya. Atau doa yang ini juga boleh, silakan. Itu termasuk sunnah hukumnya. Bahasa Indonesia. Ya, silakan. Doanya pakai bahasa Indonesia. Ya, Masya Allah, ini bagus pertanyaannya ini. Ya, doa dengan bahasa Indonesia. Bagaimana hukumnya doa dengan bahasa Indonesia? Sebagian para ulama bolehkan doa pakai bahasa Indonesia, doa pakai bahasa sendiri. Kenapa? Karena doa ini bukan kita ngomong dengan sesama orang, bukan doa, bukan kalau kita ngomong kan batal ya dalam sholat itu. Karena kalau kita ngomong misalnya ada yang ini haji yang bersih, kemudian ada yang mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita balas, itu termasuk ngomong. Kenapa? Karena ibaratnya kita interaksi dengan orang tersebut. Adapun kalau doa ini, kalau alhamdulillahnya boleh, karena itu bentuk doa. Sama seperti kata para ulama, kalau doa itu bahasa Indonesia, ya. Kalau benar-benar mentok, tidak bisa bahasa Arab. Tapi kalau bisa bahasa Arab, lebih baik bahasa Arab. Karena sebagai para ulama mengatakan tidak boleh, ada yang menyebutkan tidak boleh pakai bahasa Indonesia, tidak boleh pakai bahasa Ajami, selain bahasa Arab lah ibaratnya. Ya, itu ada yang disebutkan oleh para ulama. Ini pembahasannya di saat kita berdoa terakhir atau di doa di saat sujud. Ya, di saat sujud juga. Ya, maka kalau
saya waktu itu pernah juga saya tanyakan ini ya kepada seorang ustadz. Waktu itu saya tanya tentang doa dengan bahasa Indonesia saat lagi sujud. Bagaimana doa dengan bahasa Indonesia di saat sujud, Ustaz? Kata beliau memang boleh katanya, boleh, insya Allah. Kalau memang ya tidak bisa gitu bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab lagi doanya, misalnya mintanya tidak tahu bahasa Arabnya. Kalau doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya itu kayak gitu-gitu hafal kan. Tapi kadang kita kepengen minta selain daripada itu, misalnya ya Allah tolong sukseskan anak saya, ya kan kalau bahasa Arab gimana? Ya Allahumma gimana bahasa Arab kalau minta sukses anak? Ya Tidak diucapkan dalam hati. dalam hati ya itu juga bisa sebenarnya. Itu kalau kita mengacu kepada Allah itu maha mengetahui apa yang ada dalam hati, ya bisa juga. Ya makanya tadi ada sebagian para ulama itu sampai tidak bolehkan bahasa selain bahasa Arab. Ya, maka kalau saya Allah Ta'ala alam, kalau selama masih bisa bahasa Arab, ya, yang kita bisa bahasa Arab, kita upayakan bahasa Arab. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya Bismillah. Ya, pakai bahasa Indonesia. Kalau memang betul-betul nggak bisa sudah, ya apalagi permintaannya itu permintaan khusus, ya, ya itu kalau bahasa Indonesia ya, atau bahasa selain Indonesia, bahasa Jawa ya, bahasa Sulawesi, bahasa apa, bahasa daerah selain bahasa Arab intinya. Ya Allah Ta'ala alam. Ya kemudian selanjutnya di sini ada doa-doa yang lain juga, ya ada banyak doa di sini disebutkan oleh beliau, riwayat-riwayat yang lain doa ketika setelah tasyahud akhir, dan itu juga bisa dilihat di buku Hisnul Muslim. Kalau dibaca semua sini ini banyak sekali doa yang disebutkan oleh beliau. Jadi cukup nanti bisa dilihat doa-doanya di di Hisnul Muslim. Kemudian selanjutnya at-taslimatu ats-tsaniyatu. Yang termasuk sunnah di dalam sholat adalah salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua ini hukumnya sunnah. Yang pertama wajib, harus yang pertama. Sehingga kenapa disebutkan oleh para ulama yang kedua ini sunnah? Nanti ada konsekuensinya. Ketika misalnya batal pas Assalamualaikum warahmatullahi, mau ke sini kentut, ya batal wudhu kita, belum sempat kita Assalamualaikum yang keduanya, kita bisa memberikan solusi kepada orang yang bertanya. Kira-kira bagaimana kalau ada orang yang bertanya, Pak Ustadz atau Pak, saya pernah di sholat Assalamualaikum warahmatullahi, puk, belum salam yang kedua sudah puk duluan. Gimana hukumnya saya sholat? Apa saya ulang dari awal atau sah sholat saya? Bagi orang yang tahu ini hukum tadi, ya at-taslimatu ats-tsaniyah itu termasuk sunnah hukumnya, sudah bisa diperkirakan sudah jawabannya, solusinya. Apa solusinya kira-kira? Apa kalau ada orang yang bertanya kayak gitu? Hah? Sholatnya gimana? Sholatnya sah. Ya, makanya itu pentingnya kita mengetahui apa saja yang sunnah-sunnah, apalagi yang wajib-wajib, apa aja yang rukun-rukun. Kalau ada yang ditinggalkan yang sunnah itu, oh Pak, masih tidak perlu diulang karena itu hukumnya sunnah. Artinya kalau ditinggalkan tidak sampai membatalkan ya sholat kita. Ya sehingga kalau ada yang bertanya, ya kalau belum sempat salam yang kedua maka silakan lanjutkan. Ya tidak perlu diulang kembali sholatnya. Apa dalilnya? Di sini disebutkan oleh beliau di hadis riwayat Muslim, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu taslimataini. Beliau salam dua kali dulu. Ya artinya inilah
ya cara sholatnya Nabi mengajarkan kepada kita. Kenapa kita ini salam 2 kali? Karena memang Nabi mengajarkan salam 2 kali. Dalilnya dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya berkata, kuntu aro, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Beliau salamnya ke kanan kemudian ke kiri, ya. Hatta ara bayadha khuddihi, sampai saya melihat ini pipinya. Berarti salam kita itu ya yang benar, yang kalau mau yang sempurna ya, yang sempurna salamnya itu assalamualaikum warahmatullahi, kelihatan pipi ini bayadu khuddihi, ya, kelihatan oleh sahabat itu, dilihatnya ketika beliau salam kelihatan ini ya, pipinya ini sampai kelihatan. Berarti benar-benar lurus ke sana mukanya. Bukan sekedar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekedar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Yang tipe itu banyak. Iya, banyak, benar. Ya, banyak orang salam. Kalau salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kelihatan ininya, ya. Tapi apakah batal sholatnya? Tidak batal, karena bukan rukun, tidak termasuk rukun. Ya, tidak masuk ke rukun sholat, lebih kepada kesempurnaan, ya, sunnah, ya. Makanya kalau masih mampu, ya kayak gini, kecuali lagi sakit leher lah, barulah kalau sakit ini lehernya, nggak bisa. Tapi kalau sakit, gara-gara sakit kita tidak bisa sempurna, biasa kita sempurna, kemudian tiba-tiba sakit, kita hanya sedikit saja kita noleh, tetap dapat sempurna pahalanya, ya, tetap dapat sempurna kalau ada uzur. Terus kita sudah biasa seperti itu. Beda dengan orang yang memang biasa hari-harinya salamnya assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Nah, ini tidak sempurna salamnya. Ya, walaupun kita katakan ya sah-sah saja sholatnya, ya, tapi ya kurang sempurna, harus kelihatan ini. Ya, saya pun sering melihat orang salam itu tak perhatikan kadang assalamualaikum warahmatullahi, tidak sampai kelihatan betul-betul pipinya ini. Sedangkan Nabi ini mempraktekkan assalamualaikum warahmatullahi, benar-benar lurus ke sana assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kelihatan ini bagian pipi berarti. Tinggal perkirakan aja. Kalau ke sana orang yang di situ, yang di belakang situ kelihatan, bisa dilihat. Kita ini kita pipi. Sini, berarti kelihatan ya. Ini berarti kalau kelihatan berarti pas sudah ini segini. Dan juga sakit juga leher kita kalau terlalu bukit kayak gini. Ya, jadi ini pipinya kelihatan. Seperti itu dia hadis riwayat Muslim. Ini 2 kali salamnya hadis yang ini. Hadis yang kedua, wa taslimatul ula ruknun. Salam yang pertama itu disebut oleh para ulama rukun. Kenapa? Ya kalau tidak salam ya tidak ada berarti salam. Kalau tidak salah satu misalnya tidak disebut rukun berarti setengah. Ya tidak ada berarti salam. Ya minimal satu rukun. Jadi itu minimalnya salam. Wa amma tsaniyatu fa hiya sunnah. Adapun yang kedua adalah sunnah. Faqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih, ya. Beliau menyebutkan iktasara 'alal ula. Beliau mencukupkan salam cuma sekali. Nabi salam cuma sekali. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW kana yusallimu fi sholati taslimatun wahidah. Ya, beliau salamnya cuma sekali saja. Ya. Yamilu ila syaqqil ayman qalilan. Ya, beliau
mengisyaratkan membelokkan wajahnya kepada bagian kanan, syaqqal aiman, ya, menghadap ke kanan, qalilan, sedikit. Nah, ini disebutkan oleh para ulama kalau dalam keadaan yang ada sesuatu yang menghalangi kita untuk full. Kalau tadi hadis pertama kan sampai kelihatan ini pipinya. Kalau yang ini qalilan, ditambahkan ada riwayatnya sedikit saja, agak sedikit ya. Tapi ini disebutkan oleh para ulama ini kalau keadaan yang kita tadi tidak bisa secara sempurna belok ke kanannya. Ya, kalau bisa sempurna maka itu yang asal. Tapi kalau tidak bisa maka tetap sah sholatnya dan insya Allah tidak masalah. Karena Nabi juga pernah sedikit saja dia belok. Nah, ini karena ada udzur, karena hadis yang pertama menyebutkan bahwasanya beliau sampai kelihatan pipinya, itu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian yang sunnah juga adzikru wa du'a ba'da sholati, zikir dan doa setelah sholat. Ini juga termasuk sunnah, ya. Zikir dan doa setelah sholat. Amma dzikru faqad tsabata fi ahadits. Ya. Adapun ketika setelah sholat ada zikirnya. Zikirnya seperti yang biasa kita baca. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan dulu? Sudah titit tapi ya. Kita langsung sholat. Iya. Kita langsung sholat. Ya sudah kalau gitu ya. Tanya kayaknya dari wajahnya. Tadi sudah ada pertanyaan di tengah-tengah, jadi pas ingatlah ya, memang cocok. Makanya kalau ada pertanyaan di pertengahan itu kita langsung biar enak. Ini yang saya rasakan, saya itu ini sudah lama. Saya Iya. memendam ini sudah lama. Masya Allah. Maksudnya ini kalau sudah Serius ini. serius. Oh iya. Jadi maksudnya ya setelah selesai itu ya, Iya. kan ini kan begini ya, kan kita salam. Iya. Nah, saya tuh mau nanya ke Ustadz, lupa terus gitu. Iya. Ya. Kalau salam ini sudah turun apa belum ini telunjuknya? Masya Ya. Allah, ya. Nah, kalaupun misalnya turun baru salam, itu bagaimana? Tidak apa-apa gitu kan? Ya. Gimana? Iya. Bagaimana hukumnya ini memberikan isyarat ya? Isyarat ini hukumnya sunnah dia, bukan rukun, bukan juga wajib, sehingga sudah ketahuan di situ berarti. Artinya kalau kita kasih isyarat itu yang lebih afdol. Tapi kalau sampai ada orang yang kayak gini saja, berarti sholatnya tetap sah. Apalagi yang misalnya yang pas sebelum salam sudah turunkan, atau ada yang assalamualaikum masih ini tapi sambil salam gitu. Dan ini khilaf memang para ulama. Ada khilaf di antara para ulama, dan ini khilaf yang afdaliyah. Mana yang lebih afdal? Ya, karena memang ini kata para ulama ya, menunjuk itu ya, pertama khilafnya menunjuk itu kapan mulainya dan kapan akhirnya. Kapan mulainya? Ketika kita mulai berdoa, karena ini tanda kita berdoa. Nah, ini juga dalil bahwasanya doa itu tidak semuanya kayak gini. Ada doa pakai kayak gini, ada doa pakai kayak gini, kayak waktu tahiyat ini doanya kayak gini kita. Ada waktu khutbah Jumat doanya kayak gini, ya. Kemudian ada doa kayak gini juga, ya. Macam-macam doa yang diajarkan, cara doanya Nabi SAW. Kemudian para ulama menyebutkan yang sepakat para ulama itu memberikan isyarat ini ketika kita mulai berdoa, ketika tasyahud. Nah, khilaf para ulama mana yang mulai awal doa ketika bacaan tasyahud itu yang menjadi
perbincangan. Ada yang menyebutkan kenapa mulai wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan ada yang asyhadu an la mulai shalawat, baru orang kasihkan telunjuk. Nah, ada yang menyebutkan dari para ulama mulai doa itu di tasyahud itu mulai dari asyhadu an la ilaha illallah. Ada dari para ulama menyebutkan mulai doa itu dari awal. Itu kita berdoa itu dari awal itu. At-tahiyatu lillah itu mulai awal daripada doa. Termasuk rangkaian doa. Sehingga kapan mulai doa, disitulah kita mulai kasih ini tanda ini. Telunjuk ini. Nah, kapan kira-kira doanya? Itu saja yang jadi permasalahan nanti. Dan nanti di akhirnya sama juga. Kapan akhir daripada doa? Ketika akhir doa maka sudah berakhir tanda ini. Apakah akhir doa itu di innaka hamidum majid itu? Ya, atau sampai salam pun masih dihitung berdoa. Ya, jadi masalah afdaliyah saja. Jadi dua-duanya insyaallah tetap masih diberikan toleransi lah kalau kita anggap ya. Di orang yang misalnya assalamualaikum warahmatullahi baru dia lepas itu masih dianggap ya. Ada juga yang innaka hamidum majid atau tanpa doa tadi itu Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam min adzabil qabr sampai akhirnya setelah selesai langsung yang awalnya langsung gini. Ya udah, boleh juga insyaallah, tidak masalah. Pernah Ustaz lagi itu membahas tentang itu tadi. Ya. Ada sahabat itu hanya habis nunjuk langsung ditutup. Walaupun asalnya belum selesai. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung nutup itu. Enggak pakai nunjuk lagi. Itu dari Ustaz Haji Hidayat satu-satunya itu sahabat yang melakukannya. Ada sahabat yang melakukan itu. Satu sahabat yang melakukan. Lupa saya namanya. Tapi yang saya ingat saya seperti pas akhir tasyahud ya. Enggak akhir tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah nunjuk terus nutup. Asyhadu an la ilaha illallah langsung tutup. Iya. Belum asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum. Oh, ada juga riwayat seperti itu ya. Tapi doanya terus diselesaikan, bukan enggak diselesaikan. Ya, bisa jadi ya. Tapi saya belum pernah menemukan riwayat itu di buku-buku fikih selama ini yang saya pelajari itu belum dapat. Tapi kalau memang ada riwayatnya mungkin bisa nanti saya coba cari riwayat itu. Nah, kalau ada nanti bisa dipadukan berarti ya. Karena memang dalam hal yang seperti ini bisa jadi saya yang belum pernah melihat riwayatnya atau memang riwayatnya itu bisa jadi dhaif atau gimana karena misalnya tidak disebutkan oleh para ulama, sebagian para ulama di kitab-kitabnya itu tidak disebutkan riwayat yang seperti itu. Jadi bisa jadi mungkin ada dhaif atau karena memang ada riwayat itu tapi di buku yang lebih tebal mungkin yang lebih jelas lebih banyak syarahnya bisa jadi. Insyaallah nanti bisa lah kita coba cari nanti ya riwayat yang tadi wa asyhadu alla ilaha illallah langsung tutup ya. Iya karena memang ingat tadi ini bukan rukun, bukan wajib juga yang tidak akan membatalkan ibaratnya. Dan masalah afdaliyah itu sih memang mana yang lebih afdal. Bisa jadi mungkin ada pendapat yang menyebutkan tadi wa asyhadu an la ilaha illallah di situ berhenti lebih awal lagi berarti ya. Lebih awal dia turunkannya. Tapi menurut saya sih ya seharusnya sampai selesai. Kalau kita lagi sholat Jumat nanti dikira orang kita sudah selesai sholatnya, jangan muncul gitu. Ya itu makanya tadi kembali kepada kaidah itu kita memberikan telunjuk ini ketika berdoa. Itu kaidahnya ketika tahiyat itu. Ketika masih berdoa maka kita kasih isyarat itu. Isyarat berdoa ini diantara isyarat doa.
Makanya ketika kita berdoa ada yang kayak gini, ada yang tidak angkat tangan. Kayak masuk rumah, begini enggak kita masuk rumah? Hah? Enggak. Masuk masjid, Allah Bismillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Enggak ada. Biasa kita Bismillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Masuk aja kita kan. Nah, macam-macam doa Nabi berarti. Ada yang tidak angkat tangan, ada yang angkat tangan seperti ini, ada yang kayak gini, ada yang model kayak gini juga tadi pas lagi sholat. Nah, jadi macam-macam doa Nabi SAW. Ya, bagus, masya Allah, bagus pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah yang tadi itu jadi PR kayaknya. Bisa kita coba cari nanti riwayat itu. Ya, mungkin ini saja. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberkahi apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Oh, ke situ, Pak. Beda tempat sudah. Ajarnya Pojok sini. Kalau sini untuk pintu biasanya saya. Tahu sekarang pindah sini berarti. biar berimbang kan nih. Biar berimbang. Iya iya iya. Allah. Allah